Halo semuanya, jadi kita lagi makan-makan untuk pembubaran panitia Tur Cerita Cintaku. Tur Cerita Cintaku itu adalah ini apalan, kalau misalnya yang sering nonton video Cerita Cintaku di YouTube pasti udah hafal. Cerita Cintaku adalah sebuah show di mana ya gue aja nggak hafal tuh. 1 jam stand up comedy dilanjutkan dengan sesi membacakan cerita penonton, ya itulah pokoknya kira-kira. Itu adalah tur stand up comedy pertama gua. Kita ke 14 apa 17 kota, gue lupa. 14 ya, 14 kota. Sudah berakhir dan ini pembubaran panitianya. Jadi kita semua makan-makan, ngobrol-ngobrol, santai-santai. Dan ini baru pertama nih di tempat gua mau sharing-sharing juga. Ntar gua ajak teman-teman yang lain buat masuk juga, buat cerita apa sih pengalaman mereka selama tur Cerita Cintaku. Karena di tur Cerita Cintaku ini pasti banyak yang seru-seru juga cerita-ceritanya ya. Kita makan dulu, habis itu kita lanjutin ngobrol. Let's go. Mosidik. Waduh, masih keenakan dia. Kita udah jalan 14 kota ya ternyata ya. 14 kota. Salah ngitung, gue pikir 17. Kita udah jalan 14 kota. Ini semua sebenarnya dimulai dari obrolan kita ya di Cipas waktu itu ya. Kita lagi iseng-iseng ngobrol. Gue bilang sama Mo, gue mau bikin tour stand up. Tapi kalau gue bikin tour stand up, gue nggak bisa bikin video YouTube-nya karena materi stand up itu kan pasti tiap kota sama. Terus gue nyari ide lah gimana ya, gue ngobrol sama Mo ngasih beberapa referensi. Ternyata di luar itu ada yang namanya storytelling night ya, Moy. Ya, storytelling. Storytelling night itu adalah ketika penonton bercerita aja tanpa melawak, tanpa harus lucu. Penontonnya nggak perlu lucu, cuman kalau si komedian-komediannya, karena itu yang storytellingnya komedian, jadi mereka lucu. Cuman penonton tuh selalu ditekankan bahwa this is not a comedy show gitu. Berarti bukan komedi. Bukan ya? comedy show. Jadi Mas Dik bilang di luar tuh ada semacam acara. Ini banyak acara berarti kan, karena ini maksudnya ada semacam format show lah ya. Format show di mana penonton itu cerita tanpa harus melucu gitu. Betul. Cerita apa aja boleh. Di babak kedua. Babak pertama ada stand up juga kan? Pertama itu jadi macam-macam juga ya. orang cerita profesional bercerita. Oke. Gitu. Jadi kita coba dulu ya. Ya, gue riset dulu. Nonton dulu, akhirnya nemu formatnya gitu. Jadi storytelling night itu gue modifikasi, gue ada stand up komedinya, terus orang cerita di depan tapi ditulis ya, di kertas. Jadi yang udah di-publish di YouTube itu sebenarnya udah mengalami perubahan beberapa kali kan? Iya, kita otak-atik terus kan. Kira-kira bentuk apa yang bagus nih buat Cerita Cintaku ini. Ketemulah format itu, orang nulis di kertas, mereka bebas kalau mau maju tinggal tulis namanya, tapi kalau enggak. Kalau gua karena orangnya cukup detail, jadi gua kayaknya kita harus ngetes dulu deh. Kita tes di tempat emosi di Ketawa Comedy Club. Di Ketawa Comedy Club. Gua sekalian latihan materi stand up gue yang baru saat itu. Sambil nyobain bisa nggak ya format ini jalan, dan ternyata happy banget ya. Gila, seru ya. Seru banget itu. Seru banget. Yang Cerita Cintaku yang pertama itu seru banget. Gue pulang ke rumah masih kebawa gue sama hype-nya. Dia belum nyampe rumah aja udah nelfon gue lo ya. Iya. Mau gila seru banget mau gila mau. Apa gue bikin tour aja ya gini. Ternyata bisa gitu. Selama catatannya adalah guanya di panggung juga. Betul. Kalau nggak salah yang di luar itu nggak ada yang nemenin ya? Ya, nggak ada yang nemenin. Jadi hostnya itu kayak guanya itu nggak, kalau di luar ya nggak diajak ngobrol. Dengan format storytelling itu nggak diajak ngobrol. Nah kalau gua akhirnya nemu kayaknya kalau gua ada di atas panggung, beban untuk mencari entertainmentnya itu bisa larinya ke gua aja gitu. Biar gue mikir gitu. Kira-kira kalau dia cerita gimana ya supaya tetap seru buat orang ngedengerin. Nah, mulailah kita memetakan nih kira-kira mau kemana aja gitu. Belum, belum, Jakarta ya? dulu. Oh iya, bikin Jakarta lagi dulu. Pelan-pelan banget ya. Lu belum ngajak tur tuh. Iya, belum kepikiran mau keliling. Iya. Jadi gue cuma mikir bikinlah di Jakarta. Tadinya gue juga sebenarnya habis Jakarta itu mau selesai tuh yang 4 show itu kalau nggak salah ya. Itu udah gitu. Udah tuh Tadinya. Tapi gue dapat kabar dari Mo bahwa yang di Ketawa Comedy Club itu ada 30.000 orang yang mau beli. 30.000 orang yang beli tiketnya. Kursinya cuma 100. Iya. Nah, pas gue cobain di Jakarta, gue buka 4 show dengan kapasitas
gue lupa berapa 2.500 kali total ya. Ternyata yang ngedaftar, yang mau beli itu habis dalam waktu beberapa jam aja. Cuman yang mau daftar itu ternyata puluhan ribu juga, banyak juga. Mulailah pede itu, kayaknya bisa nih kalau gue tur keliling Indonesia gitu. Selama ini gue menganggap tur stand up itu rugi sebenarnya. Cuman dengan bikin 2 show satu kota itu ternyata hitungannya masuk. Bisa untung karena nyewa si gedungnya itu kan dihitungnya cuma sekali, kita makanya 2 kali ya, paling bedanya dicapai dikit aja gitu, tapi secara tour kita masih punya keuntungan lah gitu. Akhirnya keliling lah kita dari mulai Bandung dulu, pelan-pelan lagi ya Bandung nyobain 2 show seru juga, Buya bolak-balik seru juga ternyata, lanjut lagi akhirnya keliling gak karuan. Video pertama lo yang di-upload ke YouTube itu naiknya kenceng banget. Iya itu yang kalau nggak salah kakak ade tuh. Video pertama ya? Iya, yang kakak ade maju bergantian. Video kedua lebih trending satu lagi tuh si Kevin Tanes. Itu yang legend of cerita cintaku yang sampai sekarang gue malah temenan. Gue main game lo tiap malam sama dia sekarang. Iya dari YouTube-nya juga seru, semuanya juga seru, dan akhirnya kita lanjut keliling kemana-mana. Kemarin kita baru selesai di Palembang ya, itu juga pas udah selesai tur rasanya juga aneh ya. Kalau gue juga lu udah mau pengen lagi kan? Gue udah pengen lagi gue. belum pulang dari Palembang tuh. Iya, bikin lagi gitu ya. Tapi tahun depan, karena kan cerita cintaku memang sudah selesai. Udah kotanya juga udah kita nggak nambah lagi, dan situasi kesehatan saat ini kan juga dengan virus corona dan lain-lain kan juga lagi ini banget ya, lagi genting banget lah gitu. Kita pengennya krunya aman, penonton juga aman. Karena sebenarnya cerita cintaku itu ketika gue keliling, ketika gue taruh di YouTube, gue tuh penasaran ada nggak ya sponsor yang mau masuk sponsorin. Ternyata ada yang kita mau bikin di Depok tuh. Nggak taunya corona lagi datangnya di Depok. Jadinya ya daripada resiko sekali. Walaupun kita tahu lah pasti Depok pada saat ini juga masih aman, semuanya juga baik-baik aja, tapi kita nggak mau mengambil resiko apapun lah ya, karena kesehatan penonton kita, kru kita, dan lain-lain adalah yang paling penting lah buat kita. Jadi udahlah, daripada kenapa-napa mending kita batalin aja. Kalau lu ngerasain nggak sih? Kalau gue kan ngerasain dari pertama kali yang di Jakarta itu gue stand up yang tour ini sampai berakhir di Palembang ya, itu materi gue berubah banget. Evolve. Emang kayak gitu ya? Dan kita kan kayak gitu juga kan? Iya, sama banget. Cuman kalau gue kan memang menyiapkan materi gue untuk biar penonton nggak kaget lihat lo yang sebenarnya kan. Karena materi 17+ kan? Iya, jadi gue itu mohon maaf tidak punya keberanian untuk merubah set sebenarnya gue. Oke. Karena pengennya formatnya gue udah manasin penonton udah siap dapat lo gitu. Jadi gue nggak mau percobaan sama sekali. Oke. Cuma kalau gue denger lo, karena gue tiap hari dengerin lo kan artinya itu. Stand up gue? Iya kan? Tiap minggu, tiap weekend gue artinya dengerin. Gue sih ngerasa evolve-nya gokil sih. Jauh ya? Iya. Sampai ke titik koma. Iya benar. Sampai ke titik koma. Kapan? Tapi itu menyenangkan nih ya. Kapan kita tambahin, kapan kita kurangin gitu. Dan jujur ya, kalau gue jujur, di kota-kota pertama gue masih revisi tuh. Maksudnya habis selesai show, pulang ke rumah gue revisi terus berubah lagi. Masih gue cek. Nah, udah kota-kota terakhir, gue tuh udah nggak revisi lagi, dalam artian nggak secara sadar gue revisi. Tapi tetap berubah. Kok bisa gitu Mu? Karena lu selalu nyobain. Oke. Kalau tambahin tiba-tiba di kota yang ini nambah nih. Nah, show berikutnya lo pasti nambahin itu. Iya. Tapi itu karena lo kan juga udah pernah tur kan? Maksud gue apakah itu secara instingtif keluar? Pasti secara instingtif. Karena di atas panggung itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang nggak terduga. Terus kadang-kadang ada beat yang biasanya di kota-kota lain, lo pernah ngerasain nggak? Di kota lain tuh pecah. Di sini kok kurang ya gitu. Iya. Akhirnya lo penasaran, lo gali lagi di situ gitu. Sampai akhirnya dapat ketawa. Tiba-tiba si beat lo itu udah kaya aja. Iya. Udah rich gitu. Jadi terima kasih Mo ya. Gue jadi batuk. Terharu kali lo. Raditya Dika terharu. Sangat tidak terima mungkin. kasih karena dari show pertama ya, udah dari show pertama sampai show terakhir udah jadi opener kecuali satu show tuh yang di Depok digantiin sama Hibzi kan. Tapi udah nemenin kita sejauh ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bikin lagi ya. Betul. Dengan lebih banyak kota dan lebih rapi lagi. Ya, lebih rapi dan lebih 3 ya sehari ya denger ya. Wadah.
Jadi di Cerita Cintaku ya, yang langsung ngurusin semuanya, manajer produksinya tuh ada Mas Ayu Putri yang manajer produksi. orang bilang paling bawel katanya kalau di Instagram. Marah-marah mulu katanya. Bamba Show 1 disebutnya. Bamba Show 1. Bamba Show 1. Bamba Show 1 mana nih? Gue diomelin mulu gitu. Itu di IG ya? Kalau nggak salah ya? Di postannya ada. Bamba Bawel. Bamba Bawel. Tapi kan emang harus ya, kadang-kadang penonton ada yang inilah yang melanggar aturan lah, melanggar peraturan. Jadi kita mungkin kadang harus mempertegas lah gitu kan. Di sini Reza itu yang ngurusin semua hal yang berkaitan dengan kreatifnya. Termasuk pas gue lagi show, tiba-tiba nih lagi asik-asik stand up nih. Reza buka laptop, tulisannya tolong mobil dipindahin, disuruh dikasih tahu. Coba itu kenapa? Iya emang jadi itu waktu itu kan gue lagi megangin laptop kan kayak biasa kan. Terus datang Surya yang keliling di tiap venue kan. Datang Bang Reza, ini ada mobil nih yang ngalangin mobil penonton ngalangin mobil orang. Oke. Orang udah marah-marah. Oke. Gue tuh galau juga tuh kan. Aduh gimana gue stopin yang mana nih? Terus kata Surya udah gue cobalah. Gue coba gue ketik itu, itu di Bali ya? Di Bali. Gue ketik itu. Di Depok juga gitu loh. Depok juga ada ya? Iya kalau nggak salah ya. Di Bali gue ketik Bang ada mobil penonton menghalangi. Lu baca kan ya? Gue baca. Terus Gue lagi stand up coba, gue baca begituan. Terus lu ambil manggil gue buat ke atas panggung kan? Iya, gue dipanggil panggil ke atas panggung. aja. Gue baca aja itu di atas panggung. Karena kan apapun yang terjadi di atas panggung harus kita amini kan. Maksudnya apapun yang terjadi di ruangan itu kita harus mainin gitu. Harus siap sama yang kayak gitu-gitu kan. Berarti itu masuk improvisasi ya, Bang? Iya, mau nggak mau lah. Soalnya kalau nggak diumumin Bang pakai speaker gedung. Oh, gitu. Jadi saat abang stand up tuh diumumin kan. Serius? Iya, Mereka udah bilang udah akan mau kayak gitu? ngumumin, Iya, si orang hotelnya udah bilang. Itu lebih lucu lagi sih. Makanya Bang Ben Itu pasti bilang. lebih lucu lagi. Iya, makanya Bang Ben bilang tulis aja di laptop. Iya. Kalau enggak, abang tambah ngamuk. Iya. Kaget banget sih pasti. Cuman ya, jadi dari awal sebelum stand up-nya jadi pun nih dari tahun kemarin juga ya? Tahun kemarin. Yang tahun kemarin juga gue tektokannya sama Reza juga. Jadi orang yang pertama kali tahu materi gue tuh pasti dia. Ya kan biasa di Citos tuh ya? Iya di Citos. Gue kasih ininya, premisnya, terus tektokan, mikir. Jadi Reza di Tour Cerita Cintaku pokoknya semua hal yang berkaitan dengan hal-hal kreatif itu sama Reza. Ada yang produksi, ada yang kreatifnya. Nah ini staff nih. Nggak tahu apa nih kerjaannya nih. Ini Demore nih. Nah, Fitri ini pertama kali mungkin baru ikut kita ngerjain stand up komedi. Puput sih udah bertahun-tahun, Reza juga udah 2 kali ya. 2 kali. Menurut lo show stand up tuh gimana? Itu ngagetin kah? Banyak kendala kah? Atau kayak gimana menurut lo? Aku juga kan nggak pernah nonton stand up comedy. Sebenarnya juga belum pernah nonton. Nggak pernah. Terus pas nonton stand up abang aku kayak miss gitu, waduh. Ternyata begini ya. Ternyata. Dan aku biasanya kan suka nonton konser-konser kan Bang. Nah baru pertama kali nonton stand up yang nggak boleh ngerekam. Oke. Karena kan biasanya kan suka update gitu kan. Terus baru pertama kali yang kayak oh ternyata kalau misalkan nonton stand up beda sama nonton konser. Beda banget. Iya beda banget. Experience-nya beda banget. Kalau nonton stand up kan handphone harus mati kan? Karena ya ada materi-materi yang mungkin hanya boleh di off air aja dan lain-lain gitu. Tapi ngerjainnya gimana? Menurut lo ribet juga nggak? Dari yang lo lihat deh. Yang ribet sih kita ya. Iya, yang ribet kayaknya ibu satu ini Iya. ya. Fitri kan cuman yang Bang, udah sampai nulis, Bang, kan gitu ya. Tapi kan sempet panik Bang yang di Palembang. Kenapa Abang tuh? tiba-tiba nggak bawa sepatu. Ada orang mau show 4 kali. Ini show, oknumnya, nggak sini. bawa sepatu. Oknumnya sini. Jadi gue kasih tahu aja ya, gue mau show nih di Palembang. Gue udah nyiapin itu dong, di outfitnya segala macam gue pilih kan, ya kan. Tiba-tiba udah mau show, udah mau naik panggung, tinggal sejaman lagi ya, sejam 2 jam Enggak, ya? sejam enggak ada. 10 menit. 10 menit lagi? 10 menit abang udah Wait. tinggal. Terus gue baru nyadar sepatu gue mana ya, ternyata gue nggak bawa sepatu. Kan dari rumah cuman pakai sendal ke Palembang. Telepon lah si ibu ini kan yang bertanggung jawab nih. Di mana sepatuku saat itu? Kan seharusnya aku minta tolong kamu ini masukin ke koper. Sebelum pergi aku udah bilang, Bang ini tuh show-nya kan cepet banget, kayak kalau nggak salah cuma sehari ya. Oh 2 hari. Nah kan udah salah. Kenapa ada terlalu banyaknya
outfit soalnya. Oke, bisa aja ibu. Bisa aja ibu. Iya Terus, kan? iya. Karena kalau misalnya aku bawa 2 sepatu kadang suka males diganti, jadi makanya akhirnya 1 sepatu doang. Terus aku bilang, ya udah deh bang, pakai 1 sepatu tapi langsung dipakai ya dari bandara. Dijawablah dari kamar mandi, iya sayang. Udah dong, di hari H itu aku bilang. Terus aku sempat ngomong juga pas aku lagi rapi-rapiin lemari, bang jangan lupa pakai sepatu, iya. Terus habis itu Bang Dika kepotong lagi syuting atau meeting di rumah. Pas berangkat tuh kayak, udah jam segini nih aku harus ke bandara. Pergi tuh, aku lupa banget untuk gak ngecek dari atas sampai bawah badannya Bang Dika. Tahu-tahu besoknya aku deg-degan banget, karena kan aku merasa dipertanggungjawabkan kan. Mana sepatu aku? Aku ngeliat ke kamar, sepatunya ada di depan mata. Masih ada di lokasi yang sama. Masih ada di tempat yang sama. Aku jadi bingung banget. Dan untung kita menemukan pemecahannya. Masa stand up nyeker kan nggak mungkin. Akhirnya kita minjem sepatu orang ya. Asistennya kamu. Asistennya mau sidik. Iya bener juga ya, itu pernah ya kayak gitu ya. Terus Mana apa? abang waktu itu soalnya aku udah naik terus abang belum mandi, masih main games. Pas di Palembang ya? Pas di Palembang oh, iya, itu. iya. Itu baru nyadar Aku bilang banget kan, ya? Iya, bang ayo bang mandi bang. Tadi dulu lagi seru gitu. Iya, karena kan Pas lagi habis push mandi. rank. Lagi push rank. Nanti di report AFK. Puput yang udah nyiapin dari awal nih, bahkan dari sebelum kita tour. Kota mana yang paling seru buat lu? Kota tuh Bandung paling enak. Bandung paling seru ya? Iya, tapi walaupun dia ribet di luar, begitu masuk ke dalam tuh pada rapi. Oke. Penontonnya juga asik ya. Penontonnya asik. Asik ya, Hiltonnya kan kita di Hotel Hilton. Hiltonnya, Baik-baik iya. banget Baik ya banget, orang-orangnya sumpah. ya. Hilton tuh vendor paling bagus banget buat cerita cintaku. Wah, ini kita nggak dibayar, Nggak dibayar nih. loh, emang Jadi bener. emang benar Iya, itu the beneran. best. Karena kita dikasih makan yang Iya, enak. kita kasih makan. Iya loh, iya. Karena dikasih makan enak. Padahal Hilton tidak perlu melakukan itu loh, iya kan? Maksudnya itu Iya, nggak apa-apa sih, Bang. nggak termasuk Iya dari itu. benar. Satu-satunya hotel yang kita pakai ballroomnya dia ngasih ini coffee break tapi bisa ditukar ke makan malam dan siang. Satu-satunya hotel yang lainnya nggak ada. Susah Baik banget minta. ya. Iya. Tapi ya kadang-kadang kita bikin di hotel, kadang-kadang juga kita bikin di kampus. UBM juga bagus ya tempatnya ya. Tempatnya bagus banget di Jakarta. Kita mengawali semuanya di I3L yang cuma 300 orang. Dan berakhir di Jakarta kita bikin lagi di UBM yang 4.000 orang habis untuk 4 show dalam 2 hari. Oke, nah sekarang orang yang bertanggung jawab merekam, mengedit dan merapikan video-video cerita cintaku, termasuk yang video stand up komedinya juga yang gue jual di ceritacintaku.com. Yang ngambil gambarnya nih ada Fadilah Ramadan. Yoi. Gila. Tuan muda Fadil ya, yang memang bagian dari RD Team. Udah kerja di gue udah lumayan lama ya, udah 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Nah sekarang ada Tio nih. Tio, lo kenapa sih baju lo gini? Katanya full Jelas color banget bang, ya. full color. Karena lo kayak Ini hijau, biru, kuning ada semuanya. ya Allah, lo tinggal ini aja lo, nyari anak kuliahan aja begini gayanya. Udah tua banget. Tio juga ngerekam untuk beberapa show ya? Semua show ya? Semua. Lo ikut juga ya? Si Fadil ada satu yang nggak ikut? Ada yang nggak ikut, Surabaya. Oke. Tugasnya cuma ngerekam. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, gila, cerita cintaku upload tiap hari, itu pasti ngeditnya capek banget. Semangat ya Fadil, bukan dia yang ngedit. Bukan. Dia kalau yang videonya bagus-bagus nama dia yang dibawa-bawa. Iya, waktu itu gue sempet tuh bang, Apa tuh? gue yang ngedit bang. Terus wah Fadil bagus banget. Yang pindahan. Ya yang pindahan, iya bener yang pindahan. Iya. Kadang gue Pakai shoot-shootnya timelapse. tuh Iya. pakai timelapse segala macam. Tapi kalau videonya jelek, Fadil kemana? Iya kan? Waduh, Padahal itu dia bener, juga. bener. Padahal dia juga. Bener, dia juga. Yang paling parah Web TV Asia tuh, mereka udah baik hati banget ngeditin video gua. Yang Gua bikin podcast. podcast. Yang podcast. Mereka transkrip semua Gi. Kan gua ngomong apa transkrip satu-satu tuh, dibikin grafis semuanya. After Effect. Pakai After Effect. Itu ada 1 jam lebih lagi ya. Terus pas sudah diupload, Fadil semangat, save Fadil, editor terbaik. Ya Allah, bukan dia yang ngedit, bukan dia. Bukan dia. Nah, sebelah sini ini baru ada orang yang ngedit cerita cintaku, Ogi. Ogi ini dari zaman Malam Minggu Miko ya Gi ya? Lo udah bantuin gue dari Malam Minggu Miko, udah ngeditin video-video Malam Minggu Miko. Sebelum ada Fadil tuh waktu itu masih bocil ya lu ya? Iya. Enggak, pas jam Malam Minggu Miko kan 2012. Lu di mana? Belum. Gua pas kelar lu film single.
Pas promo. Enggak, lu lagi ngapain 2012? Oh, kuliah. Kuliah, masih sekolah ya? 2012 mah Umur SMA. berapa? SMK. Masih SMK? Iya. Lu lagi di SMK, Ogi udah ngedit loh. Gue juga udah ngedit dong di SMK. Ya Allah. Nggak mau kalah banget sih. Kenapa Lu sih? mau lihat karya Nggak gua. Nggak mau kalah banget, heran gue. Ya pokoknya Ogi yang ngeditin Cerita Cintaku ya. Bolak-balik terus ya kita ya Gi ya. Biasanya Ogi udah ngasih, nanti si Reza gua nonton sama Reza nge-note balik lagi ke Ogi gitu terus sampai kadang-kadang udah waktunya upload kita masih ngedit ya. masih gua ada note-note lagi. note lagi sampai sekarang karena gua tahu dia lagi ngedit yang banyak. Lo lagi ngedit Cerita-Cintaku beberapa kan? Itu Terus ada lokasi akhirnya bukan lo yang ngedit jadinya. Tahu nggak siapa yang ngedit? Gue yang ngedit. Abangnya. Gue langsung Sensor. gue sendiri yang motong-motongin. Jadi karena Fadil juga lagi ngerjain yang lain, Ogi juga kayak masih banyak yang cerita-ceritaku lain. Ya udahlah, gue aja potong-potong sendiri. Akhirnya gue yang ngedit untuk beberapa video. Karena emang gue gatal banget anaknya ya. Jadi sorry ya Gia kalau bolak-balik mulai. Dia udah ngalamin sih dari Miko lah. Kayaknya bolak-balik. Tapi kadang-kadang ada video yang gue nggak terlalu mikirin nih, Dil ya. Iya. Ya kan ada video yang ya udahlah naik aja. Tapi kalau yang kayak gini nih, kayak Cerita Cintaku nih, gue jagain banget. Jadi bolak-baliknya tuh sangat lama. Apalagi buat stand up-nya ya. Stand up udah berapa draft kita ya? Banyak banget ya. Udah 10 draft lebih kali enggak ya? Bolak-balik. Dan ngerjain udah lama juga kan, udah sebulan lebih. Udah kelar grading nih, tambah lagi. Bahkan audio udah mastering. Masih gua ada masih ngasih catatan loh ke Ogi loh. Tapi seru ya Gi ya? Seru. Oke, Ogi juga mau ngomong langsung nggak enak nih ke Fadil sama Tio. Katanya Fadil sama Tio sebenarnya skillnya masih jauh lah. Iya emang. Dia kadang suka ngomong gitu, Mas Ogi sombong deh. Enggak lah, Ogi paling baik lah. Boleh. Oke, jadi itu tadi ngobrol sama Mo Sidik, ngobrol sama tim intinya Cerita Cintaku. Tentu masih ada banyak di kota-kota. Di tiap kota kan kita punya apa? Ya semacam kru lagi lah ya di situ ya. Yang juga kita minta bantuan buat bantuin acara kita. Jadi mungkin nggak semuanya, tapi yang tim inti sih itu yang sering kamu lihat juga kan. Ya, aku Kamu curiga gimana? banget gitu sama tim kamu. Kamu gimana setelah aku meninggalkan kamu setiap minggu? Setiap minggu loh ditinggalin loh. Sekarang udah berakhir, gimana perasaan? Kembali agak aneh lagi sih. Gak aneh sih. Lebih ke karena kan awal-awal tuh kayak kok pergi-pergi mulu sih, bener-bener setiap akhir minggu yang seharusnya akhir minggu tuh dihabiskan bersama keluarga, ini bersama kru, tim, Dan Cerita penonton. Cintaku dan penonton semua. Kadang aku ikut, jadi kadang ngikutin serunya gimana juga di kota-kota sana. Terus sekarang ketika udah balik lagi ya jadi belajar terbiasa lagi untuk ada suami di rumah setiap hari libur. Kemarin paling aneh, gua keluar rumah cuma 2 jam udah diteleponin. Udah aneh banget nih, soalnya biasanya ada kamu terus nih seharian. Ini kamu pergi lagi baru segini lama doang aja udah aneh nih. Biasanya aku ngelihat kamu ada di rumah, ya Allah ya Robi. Apa sih, emang aku gitu? Menikah sudah 1 tahun. Emang kamu gak kayak gitu? Oh iya banget, aku ya Kamu banget. nggak Di kayak saat ini gitu. saja kamu di sebelah aku merasa jauh Tadi sekali. aku kesana kamu nyari Wah ya? gila, ya nangis ya gue ya. nangis. Tapi ya udahlah, ini turnya sudah berakhir. Terima kasih semua yang udah Aku beli. mau nanya dulu kamu. Ya udah apa? Kan kamu udah nanya-nanya ke orang, terus kamunya sendiri gimana? Apanya? Perasaannya setelah selesai Cerita Cintaku? Heeh. Kayak apa ya? Gak jago jadi host, terus tiba-tiba mentok banyak. Kalau aku masih merasa banyak banget kota yang belum terjamah sama kita. Karena kan kita cuma 14 kota. Mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu mau lebih banyak kota lagi nambahnya. Terus aku juga merasa di berbagai macam kota tiketnya sold out, hitungannya jam-jaman. Jadi kadang nggak nyampe 24 jam udah habis tiketnya terjual. Di satu sisi itu ngebuat aku ngerasa happy sih, kayak gila tiket show gue habis gitu cepet banget. Tapi di sisi lain adalah jangan-jangan gue terlalu sedikit nih ngebuka kuotanya, jadi nggak bisa melayani banyak orang yang pengen nonton. Karena sebenarnya nggak cuma di kamu aja sih dikejar-kejar sama teman-teman ya di Instagram kayak Kak udah buka lagi dong di kota yang padahal udah dibuat gitu loh. Tapi ke Instagram aku juga gitu loh supaya karena kan kalau DM
aku kan mungkin nggak terlalu banyak kamu, jadi pasti aku baca. Dan itu masih banyak banget yang pengen dibuka lagi atau pengen dibuka di kota-kota yang sebenarnya kamu juga belum bikin gitu. Iya. Antusiasnya hebat banget sih orang-orang. Ya, cuman tapi kalau buat kita mah dari tim dan secara pribadi sih selama berapa bulan ini menyenangkan banget sih, karena ini pengalaman baru, ini pertama kali tour juga kan. Jadi ya nggak sabar lah, mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Gue sih lagi nulis materi. Aku lagi nulis ada beberapa premis. Anissa juga udah denger. Jadi mudah-mudahan bisa kekumpul lah 1 jam lagi untuk bisa keliling lagi. Aku juga punya harapan. Untuk Mudah-mudahan tahun depan Ale udah bisa ngomong dan bisa ngata-ngatain balik bapaknya. ngatain balik. Ya iya. Ngerosting kan. Ngerosting ya. Ya maaf. Roasting kan nggak bukan ngerti. berarti ngatain. Kan aku nggak ngerti stand up. Roasting itu kan ada Maaf, rasa, guys. ada respectnya, ada diangkatnya. Ya udah sih malu salah ngomong. Pelan-pelan roasting. Iya, mudah-mudahan Ale bisa Dikata-katain. ngomong. Terus bisa ngerosting Roasting itu balik. tidak sama dengan ngatain. Alia kira gue dikata-katain bapak gue, tidak Alia, kamu di Iya, roasting iya, sayang. sama bapak kamu. Betul sayang. Mama yang salah, selalu mama yang salah ya sayang ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.